Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adillatu jawazil ihtifali bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah mulai masuk ke pembahasan inti. Adillatu jawazil ihtifal, dalil kebolehan melakukan perayaan bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil bolehnya merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar berapa banyak ya, 20 lebih kalau saya tidak salah ya, sekitar 20 lebih dalil ya, 21 ada 21 dalil. Kita bahas satu persatu. Al-awwal, yang pertama, ini dalil yang pertama, annal ihtifala bil maulidin nabiyyi asyarifi ta'birun 'anil farahi was sururi bil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qad intafa'a bihil kafiru. Yang pertama, annal ihtifal, sesungguhnya melakukan perayaan bil maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perayaan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam asyarif, bil maulidin nabi asyarif, itu ta'birun, sebuah ungkapan, ekspresi anil farahi, ekspresi dari sukacita, farah, kesenangan, wasururi, dan sukacita, bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebab kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intafa'a, dan sungguh telah mendapatkan manfaat bihi, dengan surur ya, dengan farah itu. Hinya itu kembali ke farah was surur. Jadi siapa al-kafiru? Al-kafiru siapa orang kafir? Jadi yang pertama di sini bahwa merayakan maulid Nabi itu adalah ekspresi senang dan ekspresi kebahagiaan atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Abuya seakan beristidlal bahwa senang atau bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad itu akan mendatangkan manfaat. Bahkan orang kafir pun mendapatkan manfaat dari senang ya, dari senangnya. Orang kafir mendapatkan manfaat ketika dia senang akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kasusnya apakah khusus atau umum, nanti kita lihat ya. Apakah seluruh orang kafir yang senang dengan Nabi Muhammad semuanya mendapatkan manfaat, atau sebagian saja, nanti kita lihat itu. Wasayati fid dalil tasi'i, wasayati, dan akan datang fid dalil tasi'i, di dalil yang ke-9, mazidu bayanin, apa tambahan keterangan, lihadhil mas'alati, untuk masalah ini, di anna asal burhani, karena sesungguhnya ada asal burhan, dasar atau asal burhan, dalil, wahidun, itu satu, wa in ikhtalafas, meskipun berbeda-beda, kaifiyatul istidlali, cara istidlal, cara pengambilan dalil. Wa qad jaroina ala hadzal manhaji, wa qad jaroina, dan sungguh telah berjalan siapa kami, ala hadzal manhaji, atas metodologi ini, fi hadzal bahthi, di dalam pembahasan ini, wa alaihi, dan atas itu, atas manhaj itu, fala takroro, maka tidak ada pengulangan. Fala takroro, maka tidak ada pengulangan. Maksudnya apa? Wasayati fidal tasi, nanti akan diterangkan juga di dalil yang ke-9 tentang tambahan keterangan bahwa al-farah, atau senang dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapatkan manfaat. Oke, itu kita biarkan di sana. Nah, kita fokus sekarang ke as-surur ya, as-surur. Wa alaihi fala takroro. Beliau katakan wa alaihi, dan atas hal itu, atas hal manhaj tadi itu, fala takroro, maka tidak ada pengulangan. Maksudnya tidak ada pengulangan itu tidak berarti dalil yang pertama itu diulangi di dalil yang ke-9, itu tambahan ya. Makanya beliau bilang fala takroro, tidak ada pengulangan. Jadi
Bukan berarti ketika dalil yang ke-9 nanti itu membahas mazid bayan, tidak berarti itu pengulangan dalil. Karena mengulangi dalil itu di dalam munazoroh atau di dalam istidlal itu sesuatu yang memang dihindari. Seakan-akan ulamanya nggak terlalu pintar kan gitu kalau mengulangi dalil. Makanya dalil itu harus satu. Setiap dalil satu dibahas satu kali. Ketika ada pengulangan, itu artinya ada sisi-sisi lain yang akan dipotret ya, yang akan dilihat, bukan sisi yang sama. Dan itu terjadi misalkan di Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu terkadang menyebutkan dalil di bab ini, lalu menyebutkan hadis di bab ini, lalu menyebutkan hadis yang sama di bab yang lainnya, tapi dengan tujuan yang berbeda. Di bab ini tujuannya apa, di bab sana tujuannya apa. Jadi ketika mengulangi 2 kali bukan berarti takror, bukan berarti hanya sebatas pengulangan, tetapi ada maksudnya. Begitupun nanti ini ya. Dalil yang pertama ini katanya akan diulangi di dalil yang ke-9 bimazi dibayanin dengan tambahan keterangan. Nanti kita tunggu saja. Nah, kita fokus di dalil yang pertama ini bahwa apa dasarnya kita boleh merayakan Maulid Nabi? Yang pertama, karena Maulid Nabi adalah ta'birun 'anil farahi wassururi bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Suruh masuk aja. Bahwa merayakan Maulid Nabi adalah ekspresi sukacita atas kelahiran atau kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyukai bersukacita atas kelahiran Nabi Muhammad sesuatu yang sangat berfaedah, sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan orang kafir pun mendapatkan manfaat dari itu. Apa landasannya? Nah, di sini dijelaskan faqad jaa, dan sungguh telah datang, telah ada fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, annahu indamiru sya'an ya. Annahu yukhaffaf an Abi Thalib. Annahu yukhaffaf diringankan an Abi Thalibi dari Abi Thalib, an Abi Lahabin dari Abu Lahab. Yukhaffaf diringankan an Abi Lahabin dari Abu Lahab kulla yaumil itsnaini dalam setiap hari Senin, bisa babi aizqihi li Thuwaibata. Bisa babi aizqihi karena sebab memerdekakannya Abu Lahab li Thuwaibata untuk Thuwaibah jariyatihi, yaitu budak perempuannya Abu Lahab. Lama basyarasu, ketika basyarasu memberikan kabar gembira siapa Thuwaibah kepada Abu Lahab, biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran atau dengan mengabarkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini. Jadi di sini apa landasannya? Apa dalilnya bahwa orang kafir mendapatkan manfaat dari sukacita mereka terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Nah, beliau menyebutkan di dalam Sahih Bukhari ada keterangan bahwa Abu Lahab ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini kan pamannya Nabi Muhammad, saudaranya Abdullah, Sayyid Abdullah, tetapi beda ibu. Jadi saudaranya Sayyid Abdullah tetapi beda ibu. Abu Lahab ini ketika Nabi Muhammad lahir, ya sedang nongkrong lah kira-kira ya Abu Lahab. Lalu kemudian budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi Muhammad, yang tidak lain adalah keponakannya. Mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab begitu senang. Saking senangnya sampai Abu Lahab kemudian memerdekakan Thuwaibah. Jadi itu artinya begini, kita membayangkan begini, Abu Lahab senang tidak dengan kelahiran Nabi? Senang. Merayakannya tidak? Dengan apa? Dengan memerdekakan budak, begitu ya. Nah, dengan memerdekakan budak. Dan karena hal itu kemudian Abu Lahab diringankan siksaannya di neraka. Abu Lahab diringankan siksaannya di neraka karena pernah merayakan kelahiran Nabi Muhammad dengan cara memerdekakan budak, ya. Nanti sekalian kita bahas di akhir ya. Wa yaqulu fi dzalika al-hafidzu Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimashqi. Wa yaqulu, dan berkata fi dzalika, di dalam kisah tadi itu, siapa al-hafidzu Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimashqi. Ada syair yang begitu terkenal, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabas yadahu fil jahim mukhallada
ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana amruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini kalau kiai harus hafal ini syair yang ini. Soalnya syair yang sangat terkenal. Idza kana hadza kafiran ja'azamuhu. Idza kana jika ada siapa hadza kafiron. Idza kana jika ada hadza siapa ini Abu Lahab maksudnya. Itu kafiron. Itu kafiron, seorang yang kafir. Jika Abu Lahab saja yang seorang yang kafir, ja'azamuhu ja'a yang datang apa zammuhu celaan kepadanya, apa zamu celaan kepadanya, bitabas yadahu dengan ayat atau dengan surat Abu Lahab ya, dengan syarat tabas yada Abi Lahab. Fil jahimi mukhallada. Fil jahimi mukhallada itu di dalam neraka. Fil jahimi mukhallada di dalam neraka mukhallada selamanya. Idza kana hadza kafiran fil jahimi mukhallada. Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu bitabas yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Ata datang sebuah keterangan annahu sungguhnya Abu Lahab fi yaumil itsnaini setiap hari Senin daima selalu yukhaffaf anhu diringankan dari Abu Lahab, diringankan azabnya maksudnya ya, lisururi bi ahmada karena senang bi ahmada akan kelahiran sebab kelahiran Nabi Muhammad Ahmad ya Muhammad sama. Fama dhannu maka bagaimana prasangkamu? Fama dhannu maka bagaimana prasangka bil abdil ladzi kana umruhu, bil abdi dengan seorang abd, dengan seorang hamba alladzi kana umruhu yang umurnya itu alladzi kana umru yang dia seumur hidupnya bi ahmad masrura senang dengan kelahiran Nabi Muhammad wa mata muwahhida dan mati dalam keadaan tauhid. Itu ya kira-kira artinya. Jadi maksudnya kalau ada orang kafir yang jelas-jelas disiksa saja dan dihina oleh Al-Quran di dalam sebuah surat khusus, dia saja masih diberikan keringanan siksaannya gara-gara senang dengan kelahiran Nabi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sepanjang hidup senang dengan kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan tauhid? Jadi orang yang begitu saja yang sampai dicela oleh Al-Quran tetap diringankan siksaannya gara-gara senang dengan kelahiran Nabi. Apalagi kita ini yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, maulidan terus dan sebagainya. Tentu kita akan mendapatkan anugerah yang jauh lebih besar daripada itu semua. Oke, itu ya. Kita baca dulu ya, nanti di akhir kita bahas ya. Wahadhil qissatu dan adapun kisah ini kisah. Rawaha telah meriwayatkan kepada kisah ini siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari fi Shahihi, di dalam kitab Sahih Bukhari. Fi kitab nikahi, di dalam kitab nikah. Wa naqalaha Al-Hafidzu Ibnu Hajarin fil Fathi. Wa naqalaha dan telah menukil kepada riwayat ini, kisah ini Al-Hafidzu Ibnu Hajar. Siapa Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi, di dalam Fathul Barinya. Wa rawaha al-Imamu Abdur Razzaq As-San'ani fil Musannaf. Wal Hafidz Al-Baihaqi fid Dalail. Ini kisah ini disebutkan oleh banyak sekali ulama ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya, kalau disebutkan di dalam Sahih Bukhari ya insyaallah sahih ya. Insyaallah sahih. Disebutkan juga oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Disebutkan juga oleh Imam Abdur Razzaq As-San'ani. Wal Hafidz Al-Baihaqi fid Dalail, disebutkan juga oleh Hafidz Al-Baihaqi. Wa Ibnu Katsir fi Sirah An-Nabawiyah minal Bidayah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Wa Ibnu Diba Asy-Syaibani fi Hadaiqil Anwar. Wal Hafidz Al-Baghawi fi Syarh Sunnah. Wa Ibnu Hisham was-Suhaili fi Raudil Unuf. Ar-Raudul Unuf, kitabnya As-Suhaili. Imam As-Suhaili, salah satu ulama Maroko ya. Wal Amiri fi Bahjatil Mahafil. Nah, itu semua disebutkan di kitab-kitab tadi ya, silakan cek sendiri itu. Wahia dan adapun ini kisah ini
Wa ingkanas mursalatan, wa ingkanas meskipun ada apa kisah. Mursalatan itu kisah atau hadis yang mursal. Illa annaha maqbulatun. Meskipun kisah ini diriwayatkan secara mursal, kalau diriwayatkan secara mursal berarti perawinya tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan, begitu ya. Karena yang namanya hadis itu pasti diriwayatkan oleh sahabat, begitu kan. Baik itu hadis yang marfu atau hadis yang mauquf, itu pasti riwayat perawinya sahabat. Kok nama sahabatnya tidak disebutkan dalam sebuah hadis, itu artinya hadis tersebut mursal, begitulah. Mursal itu artinya memotong sahabatnya tidak disebutkan. Nah, hadis yang mursal itu di dalam usul fiqh dan ulumul hadis dibahas apakah diterima atau tidak. Nanti ada yang macam-macam bagiannya. Ada yang mengatakan kalau mursalnya itu mursal ulama-ulama tertentu, ya, seperti Ibnul Musayyib. Kalau mursal Ibnul Musayyib ya pasti diterima karena orang yang adil. Itu ada di babnya tersendiri. Tetapi kalau kesimpulannya Abuya di dalam kitab ini, meskipun hadis ini atau kisah ini kisah yang mursal, illa anha maqbulatun, tetap saja dia diterima. Kenapa? Sederhana, li ajli naqlil Bukhari laha. Karena Imam Bukhari menukil kisah ini di Sahih Bukhari. Ketika Imam Bukhari menukilnya, ya sudah, itu berarti sahih, jelas ya. Di ajli naqlil Bukhari laha wa i'timadil ulama'i minal huffazi lidzalika, dan juga karena i'timadil ulama, karena ulama-ulama yang hafid itu berpegang terhadap kisah ini. Walikauniha fil manaqib wal khasa'is la fil halal wal haram, dan juga kenapa kisah ini diterima, karena kisah ini hanya berhubungan dengan manaqib dan khasa'is, tidak berhubungan dengan sesuatu yang halal atau haram. Watullabul ilmi, dan adapun tolib santri-santri, pencari-pencari ilmu, itu ya'rifunal farqa, ya'rifuna mengetahui siapa tulab al-ilmi kepada al-farqa perbedaan fil istidlali di dalam pengambilan dalil, bil hadisi dengan sebuah hadis, bainal manaqib antara kasus manaqib wal ahkam dan kasus hukum. Ya kita semua paham lah kalau kasus hukum tidak boleh menggunakan yang mursal misalkan, tapi kalau manaqib ya boleh-boleh saja, apalagi manaqibnya ini ada di Sahih Bukhari. Wa amma intifa'ul kafiri, adapun intifa'ul kafir, mendapatkan manfaatnya seorang kafir bi'amalihim, dengan perbuatannya. Apakah seorang kafir akan mendapatkan pahala ya? Atau jangan pahala lah, akan mendapatkan manfaat dari perbuatannya dia di akhirat nanti? Pertanyaannya itu ya. Kalau orang kafir mendapatkan manfaat dari perbuatan dia di dunia, dapat nggak? Dapat, ya. Dia kerja dapat kaya, begitu kan? Tapi apakah di akhirat dia dapat tidak? Misalkan orang kafir menjadi donatur masjid, apakah dia ketika di akhirat dapat manfaat dari donasinya ke masjid itu atau tidak? Ya jangan lu dijawab. Fafihi kalamun bainal ulama'i. Fafihi, maka di dalam permasalahan ini kalamun bainal ulama'i, ada pembahasan di antara para ulama. Laisa hadza mahalla bastihi, bukan di sini tempat menguraikannya, tempat menjelaskannya. Wal aslu fihi, dan adapun asal atau dasar di dalam fihi, di dalam permasalahan ini, itu majaa fi sahihi, hadis yang ada di Sahih Bukhari, minat takhfifi, dari takhfif, peringanan apa itu? Peringanan siksaan, an Abi Thalibin, dari Abi Thalib, fi talabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa ini? Jam 11. Oke, kita bahas sedikit. Kita bahas sedikit ya. Ribut sekali nih.
Di sini ada dua kisah yang dua-duanya ada di Sahih Bukhari. Yang pertama kisah Abu Lahab, yang kedua kisah Abu Thalib. Dua-duanya ini mendapatkan keringanan siksaan. Dua-duanya ini mendapatkan keringanan siksaan. Sekarang pertanyaannya, yang meringankan siksaannya itu apa? Yang meringankan siksaannya itu apa? Apakah karena perbuatannya selama di dunia, atau karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu ya. Misalkan Abu Thalib jelas membela Nabi Muhammad sampai akhir hayat. Kalau Abu Lahab jelas juga ketika Nabi Muhammad lahir senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, meskipun setelah itu memusuhi. Meskipun setelah itu memusuhi. Nah, kemungkinan besar ya. Karena kalau kita berbicara permasalahan dalam sesuatu yang dipertentangkan begini, ya kita tidak bisa mengatakan kepastian. Ya kemungkinan besar begitu ya. Al-dhannu saja, dhannu rajih atau dhannu ghalibnya bagaimana? Ghalabatul dhannnya bagaimana? Kemungkinan besar baik Abu Lahab maupun Abu Thalib mendapatkan keringanan siksaan karena syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya begini. Abu Thalib mendapatkan keringanannya itu, kalau kita baca nanti riwayatnya, keringanannya lebih besar daripada yang didapatkan oleh Abu Lahab. Karena Abu Thalib itu nanti yang seharusnya, kata Nabi Muhammad, kalau tidak karena permintaan saya, Abu Thalib itu ada di dasar neraka. Tapi karena permintaan saya, Abu Thalib itu ya nggak di dasar, tapi di neraka, tapi yang paling ringan lah begitu. Nah, itu artinya redaksi itu nanti menunjukkan secara eksplisit bahwa keringanan yang didapatkan oleh Abu Thalib karena syafaat Nabi Muhammad SAW, karena permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, kita cukup sampai sini dulu ya. Dalil yang pertama dulu. Dalil yang pertama, apa dalilnya bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad dibolehkan? Karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bukti ekspresi kecintaan dan kesenangan kita terhadap Nabi Muhammad. Dan senang atas kelahiran Nabi Muhammad itu mendatangkan manfaat, bahkan orang kafir pun mendapatkan manfaat seperti Abu Lahab. Abu Lahab diringankan dosanya, diringankan siksaannya setiap hari Senin karena pernah senang atas kelahiran Nabi Muhammad, dan senangnya itu ekspresinya itu dengan memerdekakan budak gitu. Jadi itu artinya kalau kita mau gunakan bahasa yang lebih jelas lagi, Abu Lahab merayakan Maulid, merayakan ihtifal, merayakan Maulid, melakukan ihtifal bil Maulid, merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Merayakannya dengan apa? Dengan memerdekakan budak. Dan dapat manfaat tidak? Dapat manfaat, apalagi kita. Makanya tadi ada syair ya, idza kana hadza kafiran ja'azamuhu bitabas yadahu fil jahim mukhallada ata annahu kulla yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu bisururi bi ahmada gitu. Kama dzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini ada Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kita baca sekarang atau besok? Besok saja ya sudah. Nah, ini besok kita pendalaman kita akan bahas beberapa mazhab ulama terkait takhfif tadi. Kenapa kok bisa diringankan? Nanti ada beberapa pendapat para ulama, termasuk pendapat Ibnu Hajar. Nanti insya Allah besok kita bahas ya pendapat Ibnu Hajar. Karena di sini terkadang ibarat atau redaksi Ibnu Hajar itu banyak yang disalahpahami. Karena nanti Ibnu Hajar mengatakan begini, Ibnu Hajar itu nanti mengatakan bahwa itu tidak bisa digunakan hujah, bahwa cerita Abu Lahab diringankan siksaannya tidak bisa dijadikan hujah. Nah, biasanya orang-orang yang anti merayakan Maulid itu hanya memotong redaksi yang itu saja, tidak bisa dijadikan hujah. Padahal perkataannya Ibnu Hajar itu ada perkataan sebelumnya, ada perkataan sesudahnya, itu nggak dibaca. Nanti insya Allah besok kita baca itu semuanya ya, biar tidak salah paham. Oke, demikian karena ini hari Jumat. Cukup sampai sini dulu. In uridu al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.